Wa man hasala ala hadzal iksiril qadir faza bi syarafid dunya wal akhirah. Ini sambungan yang sebelumnya ya. Wa man hasala, dan barang siapa mendapatkan atau menghasilkan ini sesuatu yang luar biasa. Maksudnya apa? Yaitu orang itu mendapat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memperoleh ini mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, faza bi syarafid dunya wal akhirah. Dia mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dia mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah ini. Jadi apabila sudah mendapat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mentaatinya, ya kan? Itu kan? Dengan jalan takwa padanya, baik takwa zahir atau takwa batin, pasti dia akan mendapat mahabbah dari Allah. Kalau sudah mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana makom mahabbah ini tentu makom yang paling tinggi. Oleh karena itu Nabi Muhammad dijuluki dengan Habibullah. Nabi Muhammad dijuluki dengan Habibullah, kekasih Allah. Yang mana Nabi Muhammad orang yang paling mulia daripada semua makhluk Allah. Siddiq dijuluki dengan Habibullah, berarti julukan Habibullah. Pangkat Habibullah ini berarti pangkat yang paling tinggi. Sebagaimana Siddiq orang yang paling mulia, orang yang paling afdal daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Siddiq mendapat julukan yang paling luar biasa, yang paling tinggi juga. Nah, ya kan? Yang paling mulia juga. Itu julukan Habibullah lainnya. Kalau Nabi Ibrahim kan Khalilur Rahman, jadi orang yang mendapatkan makom mahabbah, dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang mendapatkan makom mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang cinta kepada orang-orang yang mendapatkan makom mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rajulan wa nafa'ana bihi rasul amri 'inda ta'ifati wa madarus syani 'indahu istima'ul qalbi 'ala mahabbatillah wa iqbali 'alaihi. Bermula kepala al-amri suatu perkara itu, tentu saja perkara yang luar biasa. Inda ta'ifati menurut ahli tasawuf, bermula kepala suatu perkara. Jadi maksud perkara ini adalah itu apa? Makom apa? Makom ahli tasawuf.
tasawuf. Nah, ini adalah kepala daripada makom ahli tasawuf. Menurut ahli tasawuf, wa madarus syani' indahu, dan tolak ukur makom ahli tasawuf indahum, menurut mereka itu ahli tasawuf, istima'ul qalbi ala mahabbatillah, berhimpunnya hati. Maksud berhimpunnya hati, penuh hati ala mahabbatillah, atas mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istima'ul qalbi, istima' itu asal maknanya berhimpun. Maksudnya apa? Penuh hati ala mahabbatillah, atas cinta kepada Allah. Wal iqbali alaihi, dan penuh hati dengan mahabbah, dengan apa? Dengan iqbal, dengan menghadap alaihi, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila orang itu hatinya penuh dengan cinta kepada Allah dan hatinya penuh dengan iqbal kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan sepenuhnya, berarti dia mendapatkan makom ahli tasawuf nomor 1. Nah, ya kan? Nah, paling tinggi. Kemudian wajtima'u dhahiri ala qitari zulfaladah. Zahirnya orang ini adalah apa? Penuh semata-mata menginginkan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan perbuatan amal takwa yang zahir, dengan perbuatan amal ketaatan yang zahir. Itu adalah, jadi bukan hanya hatinya aja cinta kepada Allah, hatinya aja penuh dengan dengan menghadap Allah, hatinya aja, tapi sekalinya orangnya sudah yang kadar mau, amal zahirnya malas, ya kan? Jadi selain daripada hatinya penuh dengan mahabbah kepada Allah, penuh dengan iqbal kepada Allah, selain daripada itu zahirnya pun adalah selalu memperbuat perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan ibadah, perbuatan takwa kepada Allah, perbuatan yang baik. Apa aja daripada perbuatan baik yang dia lakukan, itu adalah bukan hanya sholat aja, bukan hanya sholat saja, perbuatan yang lain daripada sholat pun dilakukannya juga. Seperti umpamanya orangnya dia tujuh bersedekah, ya kalau memang ada ketujuh menjamu orang, kalau memang ada ketujuh berbuat baik kepada orang, ya kan, ketujuh membantu orang, ya itu dengan mengajar, ya kan, atau umpamanya dengan memberikan manfaat, atau dengan mengambil manfaat, memberikan manfaat atau mengambil manfaat dari orang aja
terserah aja perbuatan-perbuatan yang baik itu. Ya kan? Atau dibaca sholawat, atau dibaca Al-Quran. Itu adalah ada yang umpamanya hatinya penuh cinta kepada Allah, tapi salahnya dapat atau cuma yang baca orang, nah ada mau, ada cocok, ya ada pas, atau cuma menyakiti hati orang, ada pas, apalagi atau cuma apa, menempelek, main tangan atau cuma main tangan, ada masalah sedikit main tangan, namanya itu. Ada masalah sedikit hantam banyak, sensitif, kalau mau gitu. Jadi orang ini memang menjaga zahirnya, menjaga hatinya cinta kepada Allah, iqbal kepada Allah hatinya. Kemudian perbuatan dengan zahir pun juga mensesuaikan lawan hati cinta kepada Allah. Dan mau menyakiti hati orang atau badan orang, ya kan? Apalagi ma'adu asa kalau mau lalu, menyebati orang kalau mau lalu, menggibah orang kalau mau lalu. Nah ini, apalagi sampai umpamanya ada sholat kan jawabannya. Apalagi yang umpamanya makanan haram-haram, riba dimakan mah ada mau, nah lepas. Ya kan hasil dari korupsi umpamanya kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penuh cinta kepada Allah karena ada mau itu dusta beraja. Nah ya kan, dusta beraja. Adalah, jadi harus disesuaikan batin dengan zahir, ya kan? Batin disesuaikan dengan zahir. Allahu a'lam. Semoga ada berkah.